Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ramadhani dengan NIM 230866276. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik olahraga. Baiklah, di sini saya akan membahas yaitu tentang teknik olahraga. Ada tiga pembahasan. Yang pertama, pengertian teknik dalam olahraga. Yang kedua, macam-macam teknik. Yang ketiga, metode teknik olahraga. Baiklah, yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian teknik dalam olahraga. Secara sederhana, teknik dapat diartikan sebagai cara. Teknik menendang bola adalah cara menendang bola, yaitu bagaimana cara seseorang menendang bola dengan benar terarah kepada sasaran yang diinginkan. Teknik memukul atau spek bola dalam permainan bola voli adalah bagaimana cara seseorang memukul bola dengan keras ke arah daerah pertahanan lawan. Pengertian teknik menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Thies et al. Yaitu teknik adalah cara khusus yang dapat dilakukan atau direalisasikan untuk memecahkan suatu tugas gerakan olahraga dalam praktek berdasarkan kondisi manusia secara utuh. Yang kedua yaitu menurut Weineck, mendefinisikan teknik sebagai cara yang dikembangkan dalam praktek olahraga untuk memecahkan suatu tugas gerakan tertentu secara efektif dan seefisien mungkin. Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud teknik dalam olahraga adalah suatu cara yang digunakan atau dikembangkan oleh seseorang atau atlet untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu tugas gerakan dalam olahraga secara efektif dan efisien. Baiklah, yang B itu macam-macam teknik. Yang pertama yaitu teknik dasar. Yang kedua, teknik lanjutan. Yang ketiga, teknik tinggi. Yang pertama yaitu teknik dasar. Teknik dasar seringkali disebut sebagai teknik standar yang terdapat pada setiap cabang olahraga. Menurut Bompa dan Half 2009 mengemukakan bahwa setiap kegiatan cabang olahraga mempunyai suatu standar teknik atau metode teknik tertentu. Teknik dasar merupakan dasar-dasar teknik yang terdapat pada setiap cabang olahraga. Misalnya, dalam cabang olahraga bola voli terdapat teknik dasar seperti servis, passing bawah, passing atas, spek, dan teknik blok. Pada cabang olahraga basket ada beberapa teknik. Yang pertama dribbling, passing, shooting, dan lain-lain. Yang B adalah teknik lanjutan. Sebagai bentuk pengembangan dari teknik dasar adalah teknik lanjutan, yaitu penguasaan teknik cabang olahraga dengan tingkat koordinasi halus. Pada tingkat koordinasi halus ini, seseorang mampu melakukan teknik cabang olahraga dengan baik dan lancar. Meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan untuk melakukan teknik tersebut, pada tahap ini diperlukan dukungan kondisi fisik yang lebih sulit daripada tahap sebelumnya. Semua teknik dasar dalam setiap cabang olahraga dapat dilakukan dengan benar dan lancar meskipun dengan tantangan kondisi yang semakin kompleks. Misalnya, seseorang melakukan passing atas dengan bergerak ke depan, ke belakang, dan ke samping. Dan contoh lainnya, ketika seseorang melakukan syuting bola basket ke ring sambil meloncat dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu teknik tinggi. Teknik tinggi disebut juga dengan sebagai teknik atau keterampilan motorik dengan tingkat kesulitan tinggi, karena secara kualitas berada di atas teknik dasar dan teknik lanjutan. Artinya, pada teknik tinggi ini atlet mampu melakukan berbagai bentuk variasi gerakan, teknik cabang olahraga dengan tingkat koordinasi gerakan yang terbaik atau terhalus. Pada tingkat ini, seringkali muncul aksi-aksi motorik yang mengejutkan dalam suatu kompetisi. Contohnya yaitu teknik-teknik seperti memasukkan bola ke gawang lawan dengan cara salto dan kemampuan memendang bola dengan putaran yang bervariasi merupakan bentuk teknik-teknik tinggi dalam olahraga sepak bola.
Baiklah, yang selanjutnya yaitu metode latihan teknik. Teknik olahraga adalah suatu bentuk keterampilan atau motorik gerakan dalam olahraga atau cabang olahraga tertentu secara kualitas dapat dievaluasi melalui pengamatan observasi, ciri-ciri koordinasi gerakan. Peningkatan kualitas teknik cabang-cabang olahraga dapat dilakukan melalui pengulangan bentuk keterampilan teknik yang dipelajari dan didukung oleh faktor kondisi fisik yang diperlukan serta penggunaan metode latihan yang tepat. Teknik dalam olahraga atau teknik olahraga dapat dibedakan atas teknik olahraga siklik dan teknik olahraga asinglik. Secara umum, latihan teknik menurut routing dan crossing dapat dibedakan antara dua sudut pandang, yaitu ditinjau dari sudut pandang orang yang berlatih atau atlet dan dari sudut pandang orang yang melatih atau pelatih. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu sudut ditinjau dari sudut pandang orang yang berlatih atau atlet. Maka metode latihan teknik dapat dibedakan atas tiga, yaitu yang pertama training aktif, yang kedua training observasi, yang ketiga yaitu training mental. Yang pertama training aktif. Training aktif diartikan sebagai keterlibatan seorang atlet dalam proses pembinaan dan latihan suatu teknik olahraga secara intensif dan kontinu. Peningkatan kualitas teknik olahraga hanya dapat dilakukan melalui pengulangan teknik yang dipelajari secara benar dengan menggunakan metode latihan yang tepat. Yang kedua yaitu training observasi. Training melalui pengamatan atau training observasi menuntut suatu contoh gerakan yang tepat. Contoh gerakan ini biasanya diberikan dalam bentuk informasi visual seperti gambar, video, dokumentasi gerak, dan lainnya. Yang ketiga yaitu training mental. Training mental atau mental training mengandung konsep berpikir intensif dari suatu jalannya gerakan tanpa melakukan gerakan dalam waktu bersamaan atau stimulan. Tujuan metode latihan ini adalah untuk mempengaruhi persiapan seorang atlet secara lebih baik melalui pemahaman dan pengenalan situasi-situasi secara spesifik. Yang B itu dari sudut pandang orang yang melatih atau pelatih. Maka metode latihan teknik dapat dibedakan atas 4. Yang pertama, metode mengajar global atau kompleks. Yang kedua, metode analisis sintesis. Yang ketiga, metode pengembangan. Yang keempat yaitu metode elementer. Metode global kompleks, metode mengajar global kompleks adalah metode menyatukan proses atau jalannya gerakan untuk disatukan menjadi keseluruhan gerakan. Yang kedua, metode analisis adalah pengelompokan proses gerakan untuk disatukan menjadi kesatuan gerakan. Yang ketiga, yaitu metode pengembangan adalah yang memberikan kesempatan kepada atlet untuk mencoba dan berlatih sendiri berdasarkan tugas-tugas gerakan yang diberikan. Yang keempat yaitu metode elementer adalah suatu pengelompokan satu gerakan ke dalam elemen-elemen gerakan secara fungsional. Baiklah, kesimpulan materi kita hari ini yaitu teknik dalam olahraga merupakan salah satu unsur atau komponen prestasi yang menunjukkan spesifikasi cabang olahraga. Karena berbeda bentuknya antara satu cabang olahraga dengan cabang lainnya, penguasaan suatu teknik olahraga tertentu memerlukan proses belajar dan latihan yang ditentukan oleh bakat, kemampuan belajar, pengalaman gerakan, motivasi, kondisi fisik, informasi, dan instruksi dalam pembinaan serta faktor lingkungannya. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.